Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun kalian berada, hari ini kita mengundang tamu istimewa, yaitu Bapak pendiri Lembaga Cahaya Kolbu, dan sudah di samping kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Allah memberikan kesehatan yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong-ngomong, kita hari ini akan bertanya tentang asal mula pendirian Yayasan Cahaya Kolbu, Pak. Bisa tolong diceritakan bagaimana sih pendirian Cahaya Kolbu itu sehingga bisa menjadi lembaga seperti yang sekarang ini? Oh iya, makasih Pak. Saat itu kita berada di lingkungan masyarakat dusun Pak, masyarakat kampung, yang tentunya masyarakat desa itu kepedulian terhadap pendidikan sangat kurang itu Pak ya, Pak. Saat itu. Nah, kami dengan bersama ibu, istri, mendirikan pendidikan usia dini Pak, ada di desa-desa lain. Ya. Ada 3 tempat kalau nggak salah. Oh, berarti Bapak tuh sebelum mendirikan di sini tuh di tempat lain dulu yang didirikan? Iya Pak, iya. Sehingga setelahnya mereka itu sudah berjalan, Ya. kami merasa malu dengan lingkungan Pak. Iya. Kenapa di lingkungan orang lain dibangun, dibentuk, sementara di lingkungan sendiri tidak, seakan-akan tidak peduli. Iya. Akhirnya muncullah dalam hati itu kepedulian lah terhadap anak-anak yang setelah sekolah dasar di SD Impres sampai tengah hari, kira-kira pada zuhur sampai menjelang maghrib, anak-anak itu bermain Pak. Iya. Habis-habisan, seakan-akan pendidikan itu tidak berarti, atau kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama khususnya itu sangat kurang sekali Pak. Bisa dipenuhi. Kemudian saat itu kami mendirikan Pak di emperan masjid Pak. Di emperan masjid, Pak? Iya, tahun 2004 kalau nggak salah. Di emperan masjid kampung Pak. Iya. Kenapa memilih emper masjid itu, Pak? Karena saat itu kita belum punya tempat Pak. Oh, belum punya tempat. Iya, tidak punya tempat untuk belajar atau sistem schooling lah Pak. Iya. Sekolah, sehingga kita minta izin kepada Dewan Keluarga Masjid As-Syafaat. Kita ngumpulin anak-anak kecil, kemudian kita mendidiknya dengan program pendidikan anak usia dini Pak. Betul. Ada beberapa orang di lingkungan RT kita, di kampung kita itu bersekolah di situ. Itu Pak. Untuk masyarakatnya sendiri itu apakah mendukung dengan program pendidikan yang Bapak buat seperti PAUD itu? Apakah masyarakat antusiasme untuk menyekolahkan anak atau ada bantuan-bantuan lain? Gimana Pak? Saat itu ya untuk masyarakat sangat kurang, Sangat kurang. sehingga selama sekolah di emper masjid itu justru kita yang punya perhatian, kita yang punya keinginan, kemudian merasa salah. Kami merasa salah Pak,
Anak kecil kan tidak bisa menjaga najis. Iya. Sehingga saat itu kebetulan saya punya domba, Pak. Oh, pada saat itu Bapak punya domba. Iya, Berapa banyak? jadi penggembala, Pak. Jadi penggembala Jadi penggembala juga. domba sebanyak 70 domba, Pak. 70. Iya, persiapan biasa untuk kurban. Kita membesarkan dari kecil, kemudian untuk kurban. Di suatu saat itu terjual, kemudian dimanfaatkan untuk keperluan lain, Pak. Iya. Sehingga tidak bisa belanja lagi, Pak. Sehingga kandang itu nganggur, Pak. Kandang yang bekas domba itu, Pak. Iya, Pak, kandang domba itu nganggur. Akhirnya kita manfaatkan itu, Pak. Kita manfaatkan, kita bersihkan, kita kasih karpet, kemudian anak-anak di sekitar tempat tinggal kita kumpulin, kemudian belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung, Iqra juga, bacaan sholatnya maklum lah di kampung gitu, Pak. Berarti kegiatan belajar mengajarnya itu di kandang domba, Pak, Di ya? kandang domba, Pak. Karena pada saat itu mungkin belum sanggup untuk membangun ruangan kelas, Pak, ya? Sangat tidak mampu, Pak. Secara ekonomi saja kita masih serba kekurangan, Pak. Terus sekarang kan sudah banyak, Pak, ruang kelas yang tersedia. Saat itu ini, Pak, belum sebesar ini, Pak. Iya. Belum. Saat itu kita setelahnya beberapa waktu berjalan, tuh, Pak. Setelah beberapa waktu berjalan, kita merasa malu itu, malu sendiri. Karena lingkungan kan tidak peduli, Pak. Iya. Tidak berpikir bagaimana membangun sebuah lembaga. Minimal tempat belajar saja untuk anak lah yang layak. Nah, yang malu itu kita, Pak, sebagai pengajar. Merasa malu sekian puluh tahun merdeka masih ada belajar di kandang domba. Akhirnya apa? Kebetulan pada saat itu istri saya itu pengen merehab rumah lah, pengen merehab rumah kecil-kecilan, Pak. Iya. Karena rumah itu pada bocor, Pak. Kalau hujan itu, ya sudah kurang layak, Pak. Lah, dari tabungan istri saya itu, setelah istri saya itu minta izin bermusyawarah untuk merehab rumah, saya arahkan untuk membangun sebuah kelas. Berarti dana yang disiapkan untuk merehab rumah itu dialihkan dananya untuk membuat ruang kelas baru gitu, Pak? Iya, saat itu saya bertanya sama istri saya itu, kata saya, jangan bikin rumah. Karena rumah itu paling ditempati oleh kakek-kakek, nenek-nenek. Sekolah kita, anak-anak kita belum tentu dia pulang, yang dari pesantren, yang sekolah. Loh, istri sempat agak marah tuh, Pak. Iya. Karena mungkin keinginan untuk merehab rumah malah terbalik dengan keinginannya, Pak. Iya. Jadi katanya bikin apa? Katanya bikin sekolah, bikin rumah. Saya bilang gitu, Pak. Bikin rumah yang orang lain bisa masuk, siapapun yang mau masuk, mereka punya hak untuk masuk rumah kita. Akhirnya di situ istri saya mungkin tergugah. Gimana kalau umpamanya tidak jadi, agak sedikit tinggi, Pak? Ya biarkan saja, asal niat kita itu baik. Jika gedung yang kita rencanakan, gedung sekolah itu yang kita rencanakan belum jadi, usia kita sudah diambil oleh yang Maha Kuasa, itu yang kita tunggu. Artinya meninggal di dalam perjuangan, Pak. Kalau umpamanya usia kita ini masih dikasih panjang sama Allah, gedung ini Allah takdirkan jadi, maka kita bikin lagi.
usia kita masih dikasih Allah panjang, kita bikin lagi terus sampai kita meninggal. Luar biasa. Akhirnya tahun itu tuh Pak bisa terbangun 2 lokal Pak. Pada tahun berapa itu Pak? Kira-kira 2007, 2006, 2007 Pak. 2006 2007. Iya, 2008 itu sudah bisa pindah ke lokasi yang baru, tidak di emper masjid lagi. Lumayan berapa itu Pak? Selama masa pembangunan masih Pak ya di emper masjid itu ya. Iya, 2008 itu sudah pindah Pak. Dengan ala kadarnya. Pengajar juga hanya berdua, ada yang bantu, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, sehingga pada saat itu setelahnya terbangun 2 lokal itu, Allah kasih bisa membangun aula kecil-kecilan Pak. Iya. Itu, nah aula itu kita manfaatkan untuk madrasah Pak, dan untuk ngaji sore hari, pembelajaran Al-Quran. Jadi saat itu kita itu sehari-harinya dari pagi Pak di sekolah itu Pak, sorenya madrasah, jam 5 diteruskan dengan belajar Al-Quran dari pagi sampai jam kurang lebih jam 8, jam 9 malam Pak. Itu tuh dilakukan setiap hari berdua Pak? Iya Pak. Dengan ibu? Iya. Sampai kita itu ke kota saja 1 bulan sekali kadang-kadang tidak sempat Pak. Karena saking sibuknya gitu. Iya. Kalau kita lagi mengajar, kadang-kadang dalam hati itu merintih Pak. Ya Allah, kapan Engkau kirim orang? Setiap saya mengajar, ya Allah, kapan Engkau kirim bala tentara untuk membantu kami? Dengan keseharian itu, sampai-sampai saya berpikir, ya Allah, Engkau masih menguji aku. Tabahkan ya Allah, sabarkan hati saya dan keluarga kami dalam membangun sebuah pendidikan. Itulah. Sungguh lumayan luar biasa beratnya Pak ya. Luar biasa Pak beratnya. Dengan tidak berpikir materi saat itu. Tidak berpikir materi berarti tidak dipungut biaya Pak? Tidak digratiskan semuanya. Sampai kadang-kadang kita berpikir, karena kami merokok Pak. Iya. Kami merokok karena untuk teman Pak. Iya. Untuk teman mencari inspirasi. Teman dikala sendirian. Iya gitu. Kadang saya lucunya gini Pak. Saat itu pengen nehel Pak. Nehel aula, saat itu aula yang kecil itu. Saya mau minta bantuan juga karena akhirnya ngumpulin uang itu, bisa beli keramik 1 dus, kita belikan, kita bawa pakai motor, simpen lagi, besoknya alhamdulillah dapat rezeki lagi, kemudian belikan lagi 2 dus 4 dus, terus setelahnya terkumpul baru kita pasang. Kadang-kadang pasang juga sendiri Pak, pasang tegel. Pasang sendiri. Iya. Berarti keramik itu belinya dicicil gitu Dicicil Pak ya. saat itu. Dicicil. Luar biasa Pak saya itu saat itu. Saya bertekad saat itu Pak. Saya tidak berpikir sebesar ini. Saya berpikir minimal saya meletakkan batu pertama pendidikan di kampung ini Pak. Tidak berpikir saya bisa membangun karena kita tidak punya backing finance Pak. Tidak punya perusahaan, saya seorang pengangguran Pak saat itu.
dengan ibu itu hanya usaha kecil-kecilan. Jadi modalnya itu apa Pak sampai sebegitu beraninya? Saat itu gini Pak, saat itu saat mau membangun itu istri sudah setuju, kami pun sudah bertekad. Saya siapkan mentalnya berdua. Modalnya mental Pak. Mental Pak. Mental berdua itu kita ikrar, yuk kita wakafkan hidup kita, harta kita yang sedikit ini, umur kita wakafkan untuk pendidikan, untuk perjuangan mendidik anak-anak. Saat itu muncul Pak tekad ibu itu. Akhirnya jika uang ini habis untuk pendidikan, kamu nggak boleh marah-marah. Cari solusi lagi. Jika keuangan itu habis untuk keluarga, untuk makan lah, untuk resiko hidup, saat itu kita harus mencari solusi lagi. Jangan membuat masalah baru. Akhirnya tekad berdua dari tahun ke tahun. Nah akhirnya saat itu Pak juga masih belum ini Pak. Iya Pak. Ngomong-ngomong, kenapa bisa diberikan nama Cahaya Kolbu? Apakah ada cerita yang khusus atau Iya. memiliki arti tersendiri? Iya. Itu boleh diceritakan.